Pemirsa, hingga tengah malam tadi RSUD Sayang terus menerima pasien korban gempa bumi Cianjur. Perawatan pun harus dilakukan di halaman rumah sakit. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Cecilia, bagaimana perawatan pasien hingga pagi hari ini di sana? Iya, Eva, untuk perawatan pasien terus dilakukan secara maksimal oleh tenaga medis yang ada di sini, baik itu dari pihak dokter maupun dari pihak perawat dan juga relawan. Namun untuk saat ini data yang kami terima ada 80 pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang. Dan memang angka ini dinamis, Eva, ada yang pulang, ada juga yang datang bahkan tengah malam tadi. Mengingat kami juga menetap dekat dari rumah sakit ini, kami masih mendengar ambulans yang terus berdatangan ke rumah sakit ini untuk membawa pasien setidaknya sampai tengah malam kemarin. Sementara itu untuk jumlah pasien yang dirawat di sini secara kumulatif atau secara total dari hari pertama terjadinya gempa atau hari H sampai dengan pagi ini tercatat ada 566 pasien. Kembali, Eva, data ini bersifat dinamis, bersifat berubah-ubah karena memang jumlah pasien ini suka datang dan juga ada yang sudah dipulangkan. Sementara untuk yang meninggal dunia tercatat ada 121 pasien yang meninggal dunia di rumah sakit ini dan masih ada 5 pasien yang disebut belum diserahkan kepada pihak keluarga karena masih dalam proses identifikasi. Namun, Eva, kami akan memberikan gambaran bagaimana saat ini kondisi di RSUD Sayang. Ada 3 titik untuk lokasi perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur ini. Yang pertama itu memang masih ada di dalam ruangan atau di ruang IGD. Ini menjadi tempat pertama jika ditemukan atau jika ada pasien yang dibawa atau korban yang dibawa ke rumah sakit ini. Hanya sekitar beberapa saja pasien yang dirawat di dalam gedung atau di ruang IGD karena beberapa pasien memilih untuk dirawat di luar gedung dengan alasan keamanan. Karena diketahui ada beberapa bagian di Rumah Sakit Umum Sayang ini yang mengalami keretakan akibat dari gempa magnitudo 5,6. Titik kedua ada di bagian halaman depan dari RSUD. Di sana memang cukup banyak pasien yang kami lihat, ada tenda-tenda yang juga sudah didirikan sejak kemarin, namun memang tenda yang berada di sana tidak ada bagian depan atau bagian belakangnya, hanya menutup di bagian samping saja. Sementara titik yang ketiga adalah tempat kami melaporkan saat ini, persis berada di belakang dari RSUD Sayang. Dan saat ini memang tenda yang didirikan berasal dari berbagai lembaga dan juga instansi, ada yang berasal dari BNPB, dari Kementerian Sosial, dari PMI. Dan memang jika kita melihat kondisinya saat ini, pasien sudah mulai bangun karena sudah beristirahat semalaman, namun memang masih dalam keadaan yang kurang baik. Sebagian besar pasien yang dirawat di sini adalah anak-anak dan juga ibu bersama dengan bayi mereka, karena kondisi di sini sebenarnya jauh lebih kondusif, jauh lebih aman jika kami bandingkan dengan kondisi yang ada di bagian depan dari Rumah Sakit Umum Sayang ini. Selain di lapangan ini, juga sebenarnya di bagian belakang lagi, tidak jauh dari tempat kami melaporkan ini, langsung berhadapan dengan atau langsung menuju ke lapangan bola, sehingga bebas dari bangunan-bangunan sehingga masyarakat atau pengungsi ataupun warga yang mendapatkan pengenangan di sini dapat merasa lebih aman jika nanti terjadi gempa susulan. Mengingat pihak dari BMKG menyebut masih akan ada gempa susulan meskipun intensitasnya sudah menurun, kekuatannya menurun, namun potensi gempa susulan ini masih akan terjadi sampai hari Kamis esok atau 4 hari setelah kejadian. Nah, untuk saat ini jika bicara mengenai penanganan, Eva, untuk obat dan juga tenaga medis memang sudah cukup lengkap, namun belum bisa diestimasi, belum bisa ditentukan sampai kapan obat ini akan mencukupi kebutuhan di sini. Namun sejauh ini dapat dilihat memang masih banyak bed ataupun ranjang yang kosong di sini. Artinya memang kapasitas dari RSU Sayang ini masih cukup jika nanti memang menampung ada korban lainnya ataupun ada pengungsi lainnya, meskipun ini tidak kita harapkan, Eva. Dan jika ada ditemukan korban ataupun pengungsi di sini yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit di sekitar Jawa Barat. Seperti laporan sebelumnya, ada yang dibawa ke Sukabumi, ke Ciawi, lalu ada yang ke Hasan Sadikin, Bandung, terutama untuk melakukan perawatan lebih lanjut tindakan operasi patah tulang, karena sebagian besar korban yang mengalami luka berat di sini mengalami patah tulang. Eva. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba untuk informasi Anda.